Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Ahmad Saiful Afa di pemaparan materi lanjutan dari formulasi strategi. Jadi, materi ini adalah part 2 atau kelanjutan dari materi formulasi strategi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Di video ini saya akan banyak menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan atau menerapkan formula-formula strategi yang sudah kita rancang di bagian formulasi kemarin. Di formulasi kemarin, strategi itu bersumber dari hasil intelektual, hasil dari pemikiran pada level-level tertentu, pada level korporasi, level bisnis, level fungsional, atau level operasional. Di level-level tertentu itu, teman-teman sudah mendapatkannya realnya ya, sudah mendapatkan di pada mata kuliah masing-masing. Bagian pemasaran ada, bagian SDM ada sendiri di level fungsional. Level bisnis contohnya kemarin Rio dan yang lain-lain, atau low cost dan yang lain-lain. Di level korporasi juga teman-teman bisa mendapatkannya dari contoh-contoh study case yang teman-teman sudah punya semua contoh-contohnya. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari sana, karena strategi itu selalu dinamis. Strategi tidak terpaku pada satu bentuk tertentu, tapi kita bisa mengamatinya di sana. Dasar-dasarnya adalah yang sudah beberapa saya sampaikan kemarin, bagaimana kita memikirkan where we are now, where will we go, atau apa kemarin ya, where do you want to go atau where do we want to go, dan how do we get there. Nah, dalam implementasi strategi ini dijelaskan lagi ya, di tahapan strategi ya, seperti yang kemarin dijelaskan, ada memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Pada tahapan ini akan kita bahas tentang implementasi dan evaluasi. Implementasi strategi itu adalah proses di mana manajemen berusaha untuk mewujudkan berbagai strategi dan kebijakan dalam tindakan. Nah, ini adalah tindakan melalui pengembangan program, rancangan anggaran, dan prosedur. Implementasi strategi ini adalah mewujudkan yang kemarin baru kita rancang. Jadi kemarin kita hanya merancang level atau pada formulasinya itu, kita menyusun. Nah, ini kita implementasikan, kita wujudkan, kita nyatakan dalam satu kegiatan atau tindakan Rio. Menurut beberapa ahli, implementasi strategi adalah, kalau menurut Prof. Tahyan di sini, adalah suatu tindakan atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setelah adanya kebijakan. Policy atau strategi itu sama atau beda ya, di level tertentu sama, di level tertentu beda. Jadi setelah ada kebijakan tertentu atau strategi tertentu yang sudah ditentukan di awal atau diformulasikan, dirancang. Nah, menurut Prof. Tahyan, implementasinya ini adalah tindakan atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setelahnya. Jadi dari setelah ada perumusan, nah setelah itulah itu adalah implementasi. Ini secara bahasa mudah dipahami ya. Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses. Nah, kalau Hanifah Harsono, ini proses untuk melaksanakan kebijakan, untuk melaksanakan rancangan menjadi tindakan kebijakan dari politik dalam administrasi. Kalau Hanifah Harsono mungkin pandangannya dari sisi politik ya. Kalau Budi Winarno, ini implementasi adalah suatu tindakan yang harusnya dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk dalam penyelesaian sebuah tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi adalah tindakan untuk dapat melaksanakan, mewujudkan, menyelesaikan kewajiban yang telah dirancang. Nah, lalu yang utama untuk melakukan implementasi, jadi setelah kita melakukan formulasi strategi, ada 6 langkah yang bisa membuat rancangan itu berjalan dengan baik, atau rancangan itu bisa diimplementasikan dengan baik, mendapatkan satu kesuksesan dalam implementasi strategi. Ya, langkah pertama adalah communicate goals. Communicate goals dimaknai sebagai clearly identify and align the goals and key variable of your strategy. Jadi kamu punya rancangan, tapi kalau hanya kamu simpan sendiri untuk dirimu atau beberapa timmu, tidak kamu sampaikan dengan baik, itu juga salah. Jadi salah satu atau langkah pertama agar
strategi yang kamu rancang itu bisa berjalan dengan baik adalah komunikasikan tujuannya. Jadi kamu punya strategi, tujuanmu tuh apa sih? Kamu mau kemana sih? Itu dikomunikasikan dengan baik. Pengkomunikasian dengan komunikasian goal. Jadi pengkomunikasian goal ini juga salah satu tantangan yang cukup sulit. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita sampaikan atau yang ada di benak kita itu tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh orang yang kita komunikasikan. Nah, kita komunikan atau komunikator yang menerima informasi kita itu bisa jadi dalam kondisi yang tidak sesuai atau tidak ideal untuk komunikasi. Nah, akhirnya di sini teman-teman juga punya tantangan bagaimana mengkomunikasikan goals itu dan strategi itu dengan baik. Tuh, align the goals and key variable of your strategy. Jadi yang disampaikan adalah variabel-variabel kunci agar strateginya itu bisa berjalan dengan baik itu apa sih? Nah, itu dikomunikasikan dengan baik dengan cara yang pas, dengan komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah langkah kedua adalah engage your team. Rangkul temanmu. Engage your team. Engage itu kan artinya lamar gitu ya, melamar atau merangkul atau berkaitan. Di situ create focus among your team and drive accountability by delegating work. Delegating work itu adalah satu kunci. Jadi mendelegasikan kerja dan fokus pada timmu itu. Yang kedua adalah engage your team. Gak bisa kamu menjalankan strategi yang sudah kamu rancang itu sendirian. Akhirnya kamu butuh teman-temanmu, kamu butuh tim untuk melaksanakan itu. Yang akhirnya apa? Delegating work. Strategi pada level bisnis butuh orang-orang fungsional agar strategi level bisnis bisa berjalan dengan baik. Kamu serahkan bagian marketing ke bagian marketing. Bla bla bla. Ini tujuannya A, strateginya level bisnis ini seperti ini. Kamu fokus di bagian marketing, yang kamu lakukan adalah bla bla bla. Seperti itu. Marketing kalian sudah pelajari di materi sebelumnya. Nah, itu akan berjalan dengan efektif strategi level bisnisnya. Engage your team. Kamu delegasikan pekerjaan-pekerjaan itu, jangan kamu kerjakan sendiri. Itu adalah kuncinya. Setelah langkah kedua adalah langkah ketiga, yaitu execute your plan atau ya lakukan. Kamu sudah teamwork, kamu sudah mengkomunikasikan, tetapi nggak dilaksanakan, nggak dieksekusi, ya sama aja. Banyak sekali yang hal seperti ini. Jadi merancang dengan ridik gitu ya, sudah dirancang dengan baik, sudah dirancang dengan detail, rinci, lalu sudah kamu sampaikan kepada orang-orang, lalu kamu delegasikan kepada teman-temanmu, timmu, kamu sendiri juga dapat jatah apa, tetapi eksekusinya nol. Nah, itu yang juga sama saja akan menghancurkan implementasi strategi. Di situ penjelasannya allocate necessary resources and put your strategic plan into action. Kamu harus memastikan sumber daya yang ada di bawah kendali Anda. Misalkan Anda di level bisnis, Anda memegang kendali di level bisnis, Anda harus memastikan pekerjaan-pekerjaan di level fungsional itu semua berjalan. Execute your plan. Di execute your plan ini, eksekusi ini dijalankan. Kamu juga harus memegang kendali itu. Nanti di bagian evaluasi ada. Kendalinya itu seperti apa? Ya kamu mengawasi, kamu memberikan support, kamu memberikan arahan, terus agar mereka berjalan. Kamu cek progresnya agar mereka berjalan. Nah, itu adalah execute your plan. Setelah itu yang keempat adalah ini masih stay agile. Stay agile itu jadilah tangkas atau satset gitu ya. Shift your goals or approach to work around unforeseen issues if they arise. Jadi kalau misalkan dalam perjalanannya itu strategi itu ada yang gagal karena kondisi di lapangan tidak sesuai yang direncanakan, tidak sesuai yang diharapkan, kamu harus bisa satset secepat mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kamu bisa memunculkan opsi-opsi lain atau strategi-strategi yang lain, yang penting masih bisa mengarah kepada satu tujuan yang tadi direncanakan. Jadi caranya tujuannya itu dapat. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan kehidupan juga ya. Level bisnis juga sama seperti itu, stay agile atau satset.
Yang kelima adalah get closure. Connect with everyone involved in the project to confirm that their work feels complete. Jadi kamu harus merasa atau kamu harus dekat dengan setiap orang yang melaksanakan kegiatan atau melaksanakan strategi di bawah Anda. Strategi di bawah Anda, misalkan Anda level bisnis, kamu juga harus dekat dengan yang namanya manajer pemasaran. Manajer pemasaran kamu bisa lakukan pendekatan dengan pendekatan personal, pendekatan informal atau formal. Di situ kamu harus menggali sejauh mana sih yang dia kerjakan, apakah sudah bagus atau belum, apakah sudah jadi atau belum, ada masalah apa yang bisa saya bantu. Nah, di situ kamu harus bisa mendekatkan diri, get closure, connect with everyone. Jangan hanya dilepas seperti itu aja, harus selalu ada pendekatan. Yang terakhir adalah conduct retrospective. Di sini reflect on the implemented strategy to uncover lessons learned for future project. Yang kemarin sudah terjadi seperti apa? Implementasi strategi yang sebelumnya seperti apa? Kita kumpulkan, kita refleksikan. Ini yang berhasil, ini yang gagal. Nanti untuk dipelajari atau untuk digunakan di implementasi selanjutnya. Implementasi divisi yang lain, implementasi bagian-bagian yang lain. Jadi kalau yang step ke-6 ini adalah pembelajaran atau ini retrospektif lah gitu. Merefleksikan. Nah, ini adalah 6 tahap atau 6 step ketika kita akan melakukan implementasi strategi yang bagus. Selanjutnya ada lagi the 5 key component to support strategy implementation. Jadi untuk support implementasi strategi ada 5 komponen utama. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Teman-teman, yang pertama adalah people atau orang-orangnya. Ada idiom atau ada pegangan yang disampaikan oleh peneliti-peneliti dahulu ya dari sisi people ini. The right man on the right place. Jadi tempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Orang yang tepat di tempat yang tepat akan membuat semuanya menjadi efektif dan efisien. Jadi perhatikan itu. Bahkan Anda sendiri pun di situ adalah kunci utama yang akan menjadikan strategi itu berjalan dengan baik atau tidak, implementasi itu sukses atau tidak. Yang pertama adalah people. Yang kedua organisasi. Organisasi ini diterjemahkan sebagai struktur kendali, struktur perintah, dan juga struktur pelaksanaan kegiatan. Ketua, sekretaris, ketua itu sebagai apa, dia bekerja dalam posisi apa, di situ organisasinya harus jelas. Direktur, terus CEO, Chief Financial Officer, dia bagian apa, dia bertanggung jawab pada siapa. Nah, organisasinya organize, jadi sekumpulan tugas-tugas ini. Jadi organisasi itu merupakan sekumpulan tugas-tugas yang saling terkait. Itu juga harus berjalan dengan baik. Jadi kalau organisasinya tidak baik, ya nanti implementasinya bisa jadi kurang. Nah, itu komponen kedua atau key komponen atau kunci kedua implementasi strategi yang baik. Yang ketiga adalah culture atau budaya. Budaya di perusahaan. Ketika budaya perusahaan itu baik, misalkan budaya perusahaan menerapkan disiplin, ada kaizen, continuous improvement, atau total quality management. Jadi pokoknya budaya perusahaan itu yang selalu belajar. Nah, itu juga akan baik. Jangan yang misalkan budayanya di sini, kalau yang sudah ya sudah, kayak misalkan budayanya itu selalu telat. Nah, itu yang akan menghancurkan implementasi strategi. Jadi key komponen yang ketiga adalah culture atau budaya. Budaya yang baik akan mensupport kegiatan yang baik atau implementasi yang baik. Yang keempat adalah sumber dayanya, sumber daya keuangan, sumber daya SDM, sumber daya lain-lainnya. Itu bisa menjadi kunci utama implementasi strategi. Yang kelima adalah sistem. Sistem ini bisa jadi satu alat. Sistem ini tidak hanya berupa digital ya, tetapi juga sistem untuk memperoleh untuk melaksanakan kondisi tertentu. Jadi sistem ini adalah yaitu alat atau supporting system yang nyebutnya supporting machine untuk biar implementasinya itu berjalan dengan baik.
Ya, misalkan sistemnya apa? Kalau keuangan ditopang dengan sistem pelaporan keuangan yang baik, SDM ditopang dengan sistem pencatatan SDM yang baik seperti itu, dan yang lain-lain. Ini adalah 5 kunci utama implementasi strategi. Selanjutnya dari sisi evaluasi pengambilan keputusan. Evaluasi pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Bisa jadi satu keputusan tertentu itu ada tenggang waktunya. Tidak mungkin satu strategi atau keputusan tertentu itu bisa berjalan dengan selama-lamanya. Ada yang seperti itu, basicnya, dasarnya bisa diambil seperti itu. Tapi juga kita harus menyiapkan alternatif-alternatif yang lain yang tetap harus dievaluasi. Agar apa? Ya agar perusahaan ini ketika menemui keadaan yang tidak pas, dia itu bisa mencari alternatif yang lain atau mencari solusi dengan cepat. Ada beberapa jenis pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan strategis, yaitu untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan bersifat jangka panjang. Bisa 10 tahunan, bisa 20 tahunan. Nah, biasanya kalau jangka panjang ini rata-rata antara 5 sampai 10 tahun maksimal itu. Karena apa? Yang masih bisa di-achieve atau masih bisa di arrange gitu ya. Jadi kalau misalkan jangka pendek itu biasanya 1 tahun atau per bulanan atau per mingguan atau nanti per harian itu ada. Di sini diambil oleh manajemen atas atau manajemen puncak atau top level manajemen. Keputusan strategis ini yang sering kita pelajari, dia itu hanya konsep, tetapi konsep ini harus memikirkan implikasinya seperti apa. Orang strategik itu ya dia banyak mengkonsep karena dia banyak memformulasikan, tetapi harus berpikir kalau saya melakukan A itu efeknya 1, 2, 3, 4, harus paham itu. Kalau nanti ada efek 1 kita harus melakukan apa, bla bla bla, efek 2 melakukan apa, bla bla. Itu harus berada di dalam kepala dan harus sudah melekat di sana. Tidak bisa kita putus-putus. Nah, itu seorang strategi dia harus bekerja secara komprehensif otaknya. Yang kedua adalah keputusan administratif. Taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya diambil oleh manajemen menengah. Di sini misalkan kayak manajer keuangan, manajer SDM. Di sini lebih kepada keputusan-keputusan yang kalau ini dikerjakan efeknya pada bagiannya dia. Selanjutnya adalah keputusan operasional, yaitu keputusan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Ini manajemen level bawah. Misalnya di sini adalah supervisor bagian karyawan yang dia itu misalkan ini ya contohnya, customer service harus melayani setiap keluhan pelanggan dan memberikan solusi saat itu juga. Melayani setiap keluhan pelanggan, nah itu SOP-nya seperti apa sih? Kita mendengarkan dulu, terus habis itu kita memberikan solusi opsi bla 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 yang sesuai dengan keluhan yang dia berikan. Nah, strategi pelaksanaan ini itu berada di tangan dari supervisornya, SPV-nya. Jadi SPV di lapangan itu yang dia benar-benar meneliti satu persatu eksekusi yang dilakukan oleh karyawan level bawah. Itu adalah keputusan operasional. Nah, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang pertama adalah yang berwujud maupun tidak berwujud. Nah, di situ ada emosional maupun rasional diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini keputusan-keputusan juga bisa jadi diambil dalam kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan rencana atau tidak ideal. Nah, di situ juga harus kita pertimbangkan. Apakah saya lagi emosi ya, berarti keputusannya itu emosional gitu. Itu bisa jadi keputusan yang tidak real, tidak rasional dan bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi keputusan. Yang kedua, keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Nah, ini tadi, keputusan itu harus mendukung strategi yang direncanakan, tujuannya kemana, goals-nya kemana. Harus lebih mementingkan kepentingan perusahaan. Jarang sekali yang ketiga adalah pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, berbuatlah alternatif-alternatif tandingan. Jangan hanya membuat satu keputusan tertentu. Kalau yang ini harus ini, tidak bisa. Nah, ini tidak sensitif gender ya. Tetapi semua orang yang berada pada level pembuat kebijakan atau pembuat keputusan pada level strategis harus memiliki banyak sekali opsi, harus memiliki banyak sekali ide. Kalau misalkan ini tidak berhasil, kita harus lari ke sini.
tidak saklek pada satu keputusan tertentu. Ya, jadi itu yang mempengaruhi ini. Semakin banyak kalian punya alternatif, semakin banyak kalian punya pengalaman, pengetahuan, itu juga akan mempengaruhi keputusan yang diambil, apakah itu bagus atau tidak. Yang ketiga adalah merupakan tindakan diubah menjadi tindakan fisik. Keputusan itu adalah tindakan konsep, harus bisa diubah menjadi tindakan fisik. Kalau konsepnya itu terlalu ngawang dan tidak operasional atau tidak implemented, tidak dapat diimplementasikan, maka keputusan itu bisa menjadi keputusan yang merusak. Karena apa? Ya karena keputusan itu tidak jelas ini arahnya kemana, tidak jelas ini hasilnya seperti apa. Nah, itu harus bisa diubah menjadi tindakan fisik. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi tidak bisa kalau misalkan dadak kayak gitu. Ya bisa sih yang dadak itu sebagai opsi-opsi, tapi keputusan yang sudah dipikirkan dengan matang itu diimplementasikannya juga dengan matang, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Sama ke yang di tadi, tidak bisa kita memberikan awang-awang saja. Praktis, misalkan keputusannya A, bisa diterjemahkan oleh orang yang melaksanakan dengan baik, tidak terlalu banyak persepsi A, persepsi kamu B. Jadi keputusannya itu tidak multi persepsi, jadi bisa dipersepsikan dengan jelas. Yang terakhir adalah keputusan merupakan tindakan permulaan dari segi kegiatan mata rantai berikutnya. Selalu berputar. Dalam kegiatan organisasi itu selalu berputar. Setelah kita menetapkan keputusan atau membuat kebijakan strategi tertentu, namanya pelaksanaan ya, kalau di pelaksanaan setelah perumusan ya, penetapan, perumusan, setelah itu dievaluasi. Setelah dievaluasi ada peningkatan, nah kayak gitu. Jadi ditingkatkan lagi agar apa? Nanti bisa jadi kondisi-kondisi selanjutnya itu bisa lebih baik. Karena apa? Kalau monoton terus nanti ya perusahaan nggak akan berkembang, tidak akan lajunya tidak akan positif ya, stagnan seperti itu aja. Jadi mulai dari perencanaan yang bagus, terus diimplementasikan, lalu dievaluasi.